Hai guys, aku Riani 15 nih, mau berbagi cerita malam bersama aku ya guys. Setelah adik bontot aku yang cantik cerita bercerita tentang segala kesibukannya di rumah, bandar yang di Taiwan. Kalau di Taiwan aku kasih nama bandar aja ya guys. Masalahnya dia tuh borju. Ratunya Giveaway, bandarnya Giveaway guys. Yang tidak asing lagi, Sulastri 15 ya guys. Kalau aku yang punya Beijing. Aku yang punya Beijing karena tahunya mereka aku ini di Beijing guys. Yang punya sultan. Bukan Sultan Andara, tapi kita cerita malam yuk guys. Ceritanya cerita tentang pengalaman aku jadi TKW di Singapura guys. Aku di Singapura itu jaga amak juga ya guys. Cuman aku ke Singapura itu pesanan guys. Ceritanya orang yang diasuh sama aku ini masih bisa jalan, masih normal. Cuman dia punya diabetes, umur sekitar 80-an ya, 80-an ada ya. Dia punya diabetes, jadi keluhannya tuh di matanya udah mulai rabun gitu. Jadi kalau jalan itu dituntun, dia pegangan tangan aku gitu. Dan tahu nggak guys, kalau orang begitu ini nggak awas matanya, kalau megang tangan aku itu kayak ngunci gitu guys, kayak bawa berbeban 10 kilo, sakit nih sampai genteng nih merah semua. Aku sampai kalau itu aku sampai ini ke dia gitu, bilang ke si neneknya, aku kasih nama Jailangkung neneknya. Karena kalau nggak dipegangin kan Jailangkung guling ya guys, jadi aku kasih nama Jailangkung. Aku suka bilang ke dia, aku yang pegangan sama kamu jangan pegangan aku, ini darah aku tuh nggak bisa ngalir ke bawah, pegel. Kenapa pesanan? Karena si ama ini mintanya yang udah bisa bahasa Mandarin gitu loh, bukan bahasa Inggris gitu. Karena biasanya yang ke Singapura itu enggaknya tuh berapa puluh persen itu bisa bahasa Inggris gitu. Dan aku sebenarnya berharap juga ya ke Singapura itu bisa bahasa Inggris, cuman ya apa dikata gitu. Waktu itu gajiku 750 dolar Singapura ya, dan itu termasuk besar karena aku pesanan gitu. Rata-rata kan waktu itu cuman 600 ya, aku tuh 750 termasuk besar loh guys. Berarti udah termasuk 2-3 kali satu majikan itu loh. Kalau aku kan baru datang udah segitu. Sukanya di Singapura itu guys, hoki aku juga ya, aku dapatnya tuh Jailangkung yang hobi belanja, gemar nyetok barang guys. Lucu kan, dia punya anak satu-satunya cowok gitu, jadi keluarganya nggak banyak. Dan kalian tahu nggak guys, di Singapura itu kan apa ya, ceritanya dari mana nih, kita ini satu apartemen ya, di lantai 14 gitu. Itu satu lantai apartemen itu kecil guys, cuman 2 kamar, 1 kamar besar, 1 kamar kecil ya, kamar normal ya, 3 dapur dan kamar mandi, cuman 1 WC 1 guys, ada ruangan tengah. Jadi aku sama ama itu 1 kamar dengan tempat tidur 2 gitu. Dan ruang kamar satunya itu dikontrakin gitu.
sama cewek-cewek orang Malaysia, satu kamar tuh 2 orang. Jadi kebanyakan di Singapura itu ya yang istilahnya apa ya, rumahnya gede gitu loh ya, terus juga apa sih, nggak terlalu apa ya, kekeh banget gitu loh. Banyak yang dikontrak-kontrakin gitu. Sekarang ngontrak rumah di Singapura itu satu kamar loh, dia 750. Jadi aku dibayar 750. Jadi termasuk itu Jelangkung itu bayar aku dari hasil kontrakan, guys. Gitu. Biasanya kalau nenek-nenek itu pelit ya, biasanya gitu katanya gitu. Tapi ini alhamdulillah Jelangkung enggak. Bahkan aku lebih gemuk juga dari sekarang, guys. Maksudnya gini loh, dia ini ke pasar nih, hobinya tuh sebelum aku nyampe ke bos yang Jelangkung ini, kita kan via telepon ya, terus via video call gitu. Terus Jelangkungnya bilang suka sama aku, orangnya geai gitu, maksudnya geai dalam arti mukanya tuh lucu, bukan muka pemarah gitu. Terus si bosnya itu, anaknya itu aku namain bos, dia bilang ibu aku tuh gemar belanja katanya, gemar shopping katanya gitu, kamu cuma nemenin dia, dampingi dia sehari-hari, itu aja tugas aku. Dan ternyata betul, guys, betul. Dia kalau misalnya di dapur itu kan ada kitchen set gitu loh, guys. Dia kalau misalnya di dapur ngelihat dligen minyak apa namanya, minyak sayur, guys, yang ukuran 5 kilo, ada 2 dligen lagi, dia udah panik, guys. Panik, seenggak-enggaknya mesti punya stok 5, bayangin aja. Error kan, guys, gitu. Jadi dia ada prinsip ke zaman dulu gitu loh. Jadi lihat beras ada 3 kantong, biasalah kantongnya 10 kilo 5 kilo gitu loh, guys. Kalau beras ada 3 kantong 4 kantong, dia bilang hati dia tenang katanya, takut nanti ada apa-apa, pasar tutup apa-apa, kan kita udah punya stok banyak. Padahal, guys, dia itu makannya sedikit karena dia itu ngurangin dari diabetes itu. Misalnya apel aja, satu biji apel bisa dimakan 4 kali gitu. Terus dia hobinya tuh ini siput gitu, kayak model hurang, guys, hurang bago yang segede-gede tangan bayi itu, guys. Terus kayak model siput apa gitu, pokoknya dia suka daging-dagingan, semua suka, guys. Dan aku di sana itu udah kayak jadi kelinci percobaan yang hayu makan gitu. Pipi aku udah bisa gede gini, guys. Nah di situ kan aku udah apa ya, 1 tahun pertama itu, enggak 1 tahun ya, 6 bulan pertama ya, aku udah mulai berpikir nih, gimana nyiasatinya ini dengan keadaan begini. Habisnya dia error, guys, masalah stok belanja gitu. Dia itu ngewoi aku gitu. Mungkin juga dia udah sayang banget sama aku gitu, dia nggak punya anak perempuan gitu loh ya, walaupun kita sering cekcok apa, kerasa banget sayangnya aku ke dia bagaimana gitu loh. Nah dia itu kalau misalnya beli udang nih, guys, sukanya gorengan sama aku, persis sama udang yang segede-gede tangan bayi gitu, guys. Dia sukanya digoreng pakai tepung. Nah aku kan masalah goreng-gorengan nomor 1, guys, jagonya bikin. Dia kalau goreng urang segede-gede tangan bayi itu seenggak-enggaknya itu 10 apa 12, guys. Nah dia makannya berapa, guys? 2 biji doang. Dan itu tidak boleh buat besok. Makan sama kamu, makan abisin saya, makan sama kamu. Apalagi siput, guys, urang kerang-kerangan gitu loh, guys, demen banget gitu kan. Aku coba masak tom yum ya, bumbu tom yum kan banyak juga di kemasan gitu, tiap hari makanya tom yum, guys, kan enak banget gitu. Singapura kan panas, guys,
Nah dari situ guys timbulnya penyakit. udah, udah nanti deh mau cerita masalah penyakit mah. Dan ini masalah apa, enaknya nih guys ya, enaknya happynya aku tidak mandiin dia gitu loh, tidak makain baju dia gitu. Waktu awal datang ada sebulan mah ya, paling kalau dia habis mandi, dia kan kakinya habis jatuh nih pinggulnya gitu, jadi nggak bisa nekuk. Kalau misalnya dia habis mandi, aku pakein aja celananya di kaki, udah gitu dia diri sendiri gitu. Enaknya dia guys, dia gemar ke salon, sebulan 2 kali tuh mesti ke salon guys, keramas gitu loh, terus ini apa, iniin alis gitu loh, bersihin alis guys. Nanti aku ikut aku juga ikutan alisnya dibenerin gitu loh guys. Jadi itu nyaman banget guys. Nah anaknya itu guys, dia ini ternyata sales kacamata guys. Dia punya mobil doyok ya, karena dia bukan orang kaya ya, mobil apa yang pintunya selorok yang panjang gitu guys. Pas taunya aku dijemput dari agent itu, pas datang itu kok banyak kacamata satu mobil guys. Nah dia kan tanya ke aku, kok kamu pakai kacamata? Iya aku bilang, mata aku kurang bagus kalau melihat jauh. Kalau di rumah pakai? Ya nggak pakai juga nggak apa-apa, di rumah mah, aku bilang gitu. Ibu aku juga soalnya pakai kacamata gitu. Nah pas aku udah deket nih guys sama Jelangkung guys, udah akrab, aku mulai bilang kan, Jelangkung kacamataku nggak enak, aku bilang. Kenapa? Kayaknya udah mesti ganti deh, toko kacamata di mana ya? Aku padahal itu mancing doang, pura-pura gitu guys. Gak usah beli, ngapain beli katanya, ntar kalau anak aku kesini katanya. Dia kan anaknya itu Sabtu sama Minggu mesti ke rumah, cuman sebentar aja gitu, nengok mamanya gimana tuh udah pulang lagi gitu guys. Jadi aku tuh nyaman cuman berdua, dan ada orang yang ngontrak juga itu mah udah bodo amat gitu urusan mereka. Nah itu hari Sabtu tuh anaknya ke situ, terus ngomong-ngomong gini sama si anaknya tuh. Terus si bosnya bilang ke aku, Reni katanya, kacamata kamu udah nggak nyaman katanya. Udah nggak nyaman, periksa dulu yuk kan. Dibawa aku guys turun ke bawah, ke apartemen bawah, itu kan pusat pertokoannya. Dan ternyata sekeliling daerah situ yang ngisi kacamata itu bos aku guys. Aku diperiksa matanya gitu loh. Udah 2 hari berikut jadi guys. Waduh enak banget guys, ininya tuh guys madeinya Korea semua. Kalau beli kan ribuan kan guys. Dan baiknya gitu loh ya, aku nama Gagap nih sih ininya tuh, karena kalau ngomong nggak nyampe gitu. Baiknya si Gagap itu guys, nyampe aku pulang, aku minta, kan dia nawarin si Jelangkungnya hadiahnya apa, aku minta kacamata yang model baru deh, aku bilang, yang kayak zaman tahun berapa, 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu ya, itu loh yang kayak artis-artis Korea yang bunder gini loh guys, itu yang bulat banget gitu loh. Nah itu pun aku dapet guys, itu aku seneng banget guys ceritanya tuh. Nah cerita yang enaknya lagi gitu. Nah badan aku kan udah mulai gemuk banget guys, aku pikir-pikir gimana ya, terus si Jelangkungnya bilang, kamu olahraga katanya, kan di atas tuh di lantai 5 ya, di bawah lantai 5 tuh ada semacam fitness guys, kamu kalau malam ke situ katanya. Jadi aku tuh jam 6:30 turun guys ke lantai 5, sehari 2 hari aku nyaman aja guys. Nah pas udah ada 1 minggu kayak ada kayak ada hantu gitu guys. Swear, aku nggak bohong, swear bener. Nah di situ aku udah mulai ogah, aku bilang gak mau aku bilang malam-malam takut, aku bilang gitu. Enak kan sih, udah keringetan gitu, gubris gitu loh guys, udah keringet udah hilang, aku mandi tidur nyenyak. Terus aku bilang ke Jelangkung, kalau Jelangkung kan kalau minta jalan-jalan pagi ke taman gitu olahraga ya, dia itu biasanya jam 6:30 atau jam 7. Jadi aku bilang sama Jelangkung,
aku mau bangun pagi-pagi, aku minta waktu 1 jam, pasti 6:30 apa paling lambat jam 7 aku udah pulang ke rumah dan bawa kamu olahraga. Nah Jailangkung bilang oke, setuju katanya gitu. Jalan tuh guys, aku guys 4:30 tuh udah bangun. 4:30 bangun, aku minum perasan air lemon 1 gelas. Dan Jailangkung juga bangun guys, ikutan gitu. Dia cuma duduk aja di dapur, udah gitu nonton TV, liatin aku pakai sepatu apa. Aku jalan guys, awalnya sih jalan, kemudian lari pelan-pelan gitu guys. Kalian tahu nggak aku kemana arahnya? Ke Marina Bay guys, itu ikon Singapura itu loh guys. Aku dari tempatnya, aku kan tempat kerjanya di Chinatown, jadi kalau arah Chinatown ke Marina Bay itu kalau lari ini ya lari, bayangin larinya sekenceng-kencengnya badan aku guys, paling 20 menit ya, nggak nyampe. Dan indah banget guys kalau pagi itu, orang-orang udah pada olahraga, pada kumpul di situ. Ini kayaknya hidung aku mau jadi jerawat ya, sakit. Nah gitu guys, balik lagi ke rumah guys, jalan lagi, lari lagi, terus aja tiap hari guys. Nah kalau aku pulang ke rumah itu guys, itu Jailangkung ngapain? Kan pintu rumah itu kan ada pintu besi ya, pintu besinya dia udah ini kayak di penjara gitu guys, tangannya tuh pegangan gini, ngalong aja ngeliat keluar nungguin aku. Gak berani dia keluar sendiri, dilarang banget sama anaknya. Udah ngalong aja nunggu aku. Terus aku naik, aku duduk selonjoran di bawah sambil sarapan. Nah disitu aku baru sarapan, makan roti lah, minum susu, minum yogurt lah, biskuit, udah full itu guys. Nah dia disodor-sodorin semua. Nah udah kenyang nih aku guys, tapi belum mandi aku. Udah kenyang, baru tuh ngajak Jailangkung turun guys. Dia kan jalannya kayak keong racun. Nah dia itu di taman gak olahraga guys, ketemu temennya aja ngerumping gitu, nenek-nenek nenek gitu. Aku ikutan yang apa, orang-orang yang lagi senam apa, aku ikutan. Kadang nyampe jam 8:30 guys, sampai 8:30. Oke, cerita keseruannya nanti lagi, durasi tidak aman. Terima kasih untuk semuanya. Dan jawaban untuk GP aku itu ya guys, kalian tahu kurmanya yang aku makan ada 6. Jadi yang menjawab 6 kurma siap-siap nih ya, akhir bulan berapa hari lagi, 4 hari atau 3 hari ya, aku mau kocok. Moga-moga salah satu dari kalian dapat. Bye bye.